Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nafial Fitsil Aida. Saya dari kelas Sistem Informasi 201. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Anger Management. Sebelum mengenal lebih jauh tentang anger management, kita perlu mengetahui apa itu emosi. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan. Emosi diperlukan dan dibutuhkan untuk adaptasi manusia pada lingkungan sekitar. Emosi terbagi menjadi dua jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang menimbulkan perasaan menyenangkan bagi seseorang yang mengalaminya, seperti cinta, kasih sayang, mm, kekaguman, kegembiraan, dan sebagainya. Sedangkan emosi negatif adalah emosi yang menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang yang mengalaminya, seperti kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan sebagainya. Emosi positif perlu untuk dipupuk dan dipelihara, sedangkan emosi negatif itu harus dikelola. Cara mengelolanya nanti kita akan menjelaskan, dijelaskan. Emosi negatif. Nah, pada emosi negatif, khususnya emosi marah, itu menyebabkan seseorang kehilangan kewarasan yang sehingga eh, tidak berpikir rasional. Ketika seseorang kehilangan kewarasan, maka tindakan dan ucapannya itu tidak terkontrol. Jadi, dia bisa mencelakai orang lain. Seperti ketika kita marah, kita tuh bisa memukul, mencaci maki, bahkan bisa membunuh. Nah, dilihat dari eh, dampak besarnya dari tidak mengelola emosi, maka diperlukan pentingnya mengelola emosi dengan baik supaya tidak merugikan kita dan sekitarnya. Pengertian marah. Marah adalah emosi negatif yang muncul sebagai akibat dari kegagalan, kekecewaan, kebingungan, hilangnya kesabaran, atau frustasi. Emosi ini dialami oleh semua orang dan dapat muncul dalam berbagai situasi. Jadi, marah itu oh, aslinya sifatnya alami, emosi negatif yang muncul sebagai akibat dari kegagalan. Nah, marah itu sangat umum. Semua orang mempunyai sifat marah. Jadi, marah di sini bukan dihentikan, melainkan dikelola. Karena semua orang punya dan tidak bisa dihilangkan, maka dikelola dengan baik. Jadi, kita itu mengelola dikeluarkan, tapi dengan baik. Bukan yang meluap-luap membentak ataupun mencaci maki atau memukul, bukan. Tapi kita mengeluarkannya dengan baik. Jenis-jenis ekspresi marah. Ekspresi marah itu ada tiga jenis. Yang pertama, asertif. Kedua, agresif. Ketiga, pasif. Yang pertama, asertif itu diungkapkan dengan baik. Jadi, ketika kita marah, kita bukan meluap-luap yang menyakiti orang lain atau memendamnya, tapi menyampaikan dengan baik eh, bahwa kita itu sedang marah, tapi bukan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan agresif itu sifat yang meluap-luap, seperti "Ah, kamu menyakiti orang lain, kamu membentak orang lain, kamu mencaci maki orang lain, kamu memukul orang lain atau bahkan membunuh." Di situ kan merusak atau menyakiti orang lain, merusak barang-barang di sekitar juga termasuk agresif. Sifat ini yang bersifat agresif itu harus dikelola dengan benar, yaitu dikelola dengan anger management ini. Jadi eh, sifat ini tidak boleh dipelihara, tidak boleh. Sedangkan sedangkan pasif itu dipendam dan tidak diungkapkan. Jadi
kemarahan kita itu tidak dikeluarkan, tapi juga eh, tidak diungkapkan dengan baik. Jadinya dipendam sendiri, nanti menjadi penyakit, nanti takutnya itu kalau terlalu lama kita memendam, suatu saat nanti dia akan meledak. Ketika dia meledak, maka dia akan menjadi bersifat agresif, yang mana menyakiti orang lain, menyakiti diri kita sendiri. Maka dari itu, pasif di sini itu tidak baik. Jadi kita perlu mengelolanya, bukan dipendam tapi dikeluarkan saja, tapi dengan cara yang baik, tidak menyakiti orang lain ataupun menyakiti diri kita sendiri. Sifat marah itu punya sisi positif, bukan cuma negatif saja. Sisi positif, kita bisa mengambil sisi positif marah, yaitu dengan adanya marah, kita jadi menyadari tentang adanya masalah dan mendorong kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu salah satu sisi positifnya marah. Sisi lainnya, sisi positif yang lainnya itu eh, adanya marah itu tanda kita itu tidak nyaman atau merasa terganggu. Jadinya itu membuat kita menyadari tentang diri kita sendiri dan mengungkapkannya. Nah, itu kan hal baik. Jadi kita menyadari kalau kita marah. Oh, jadi kita mengungkapkannya. Kita menjadi memahami, lebih memahami diri kita sendiri. Selain itu, marah juga membuat kita menjadi lebih baik. Ketika kita marah karena hasilnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hal itu bisa memotivasi kita untuk berusaha lebih keras. Jadi, sifat marah bukan punya sisi negatifnya saja, melainkan sifat marah itu memiliki sisi positifnya juga. Sedangkan sisi negatif marah itu dapat menimbulkan konflik. Konflik di sini maksudnya itu ketika kita marah, maka kita tidak berpikir dengan benar. Kita ucapan dan tindakan kita tidak dapat terkontrol, maka akan menambahkan konflik. Tadinya masalahnya itu bisa diselesaikan dengan cepat dengan adanya marah yang mana memicu atau menimbulkan perilaku agresif tadi, itu akan menambah masalah yang ada. Jadi sebenarnya marah itu nggak apa-apa, tapi tidak boleh eh, tanpa terkontrol, harus mengontrol. Soalnya kalau tidak dikontrol dengan baik, itu akan menimbulkan konflik yang mana itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pengertian anger management, kemampuan atau teknik untuk mengatur perasaan, menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan dengan tujuan untuk keseimbangan emosi. Anger management adalah suatu tindakan yang menimbulkan atau menyebabkan kita bisa mengontrol emosi dan mengelola keadaan. Eh, Kemampuan ini memiliki atau kemampuan ini itu berupa seperti kita bisa mengelola keadaan, bisa menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kesedihan, dan em, menghilangkan sesuatu yang menyebalkan. Ketika seseorang bisa mengelola emosi mereka, mereka itu bisa menyadari perasaannya sendiri dan bisa mengatur penyampaiannya emosi tersebut. Jadi kalau menyadari, oh aku lagi marah, jadi kita bisa mengatur penyampaian marahnya itu dengan baik, bukan yang agresif ataupun yang menyakiti orang lain. Nah,
tujuan dari anger management ini adalah untuk keseimbangan emosi. Jadi bukan dipendam, tapi dikeluarkan dengan cara yang baik. Nah, itulah tujuannya untuk itulah kunci untuk kesejahteraan emosi. Ada beberapa teknik anger management, yaitu tarik nafas dalam, hembuskan. Nah, itu sangat berefek ketika kita sangat marah. Kita tarik nafas dalam berapa detik, 4 detik, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Lalu kita berpikir sebelum bertindak. Jadi jangan bertindak dulu. Soalnya kalau kita bertindak dulu, maka masalah tadi bisa menimbulkan konflik. Jadi berpikir berpikir dulu, apakah ini bisa merugikan orang lain atau bisa menyakiti orang lain atau tidak. Dan hindari pemicu kemarahan. Contohnya seperti eh, ketika saya mengambil pensil teman saya tanpa izin darinya, dia akan marah. Ketika dia marah, saya akan marah. Jadi kita menghindari pemicu kemarahan dengan adanya kita meminjam pensil pada orang lain, meminta izin gitu, atau oh saya tahu hal ini membuat saya marah, jadi hindari dulu. Jadi menghindari itu lebih baik sebenarnya daripada mengatasi. Tapi ya kedua-duanya sama-sama baik. Mengalihkan emosi ke hal positif. Jadi ketika kita sangat marah, kebetulan saya suka makanan manis. Jadi eh, saya makanan manis, makan manis supaya meredakan sifat amarah. Kan sifat amarah itu nggak apa-apa, tapi asal diredakan dulu, diatur. Jadi ketika marah itu sudah mereda, kita akan berpikir sebelum bertindak. Jadi tidak bertindak gegabah gitu. Berpikir dulu apakah hal ini merugikan orang lain atau tidak. Ketika kamu suka olahraga, semisal lari, ketika kita sangat marah, kita bisa berlari. Jadi kita mengalihkan kemarahan tersebut, emosi marah tadi ke hal yang positif. Jadinya dia akan mereda dengan sendirinya, maka kita bisa mengelolanya. Selanjutnya, mengungkapkan perasaan dengan baik. Ya, setelah kita mengalihkan ke hal yang positif, kita bisa mengungkapkan dengan baik. Jadi tidak membentak-bentak dengan keras, tidak memukul, tidak mencaci maki, dan tidak menyiksa orang. Nah, kita bisa mengungkapkan kalau saya itu marah, tapi dengan baik. Soalnya emang ada sisi positifnya. Nggak apa-apa marah, tapi dikelolalah atau diungkapkanlah dengan baik. Kesimpulannya, marah adalah emosi yang normal, memiliki sisi positif dan negatif. Jadi, semua orang itu punya sifat marah. Sifat marah tidak bisa dihilangkan, melainkan diatur, eh, dan dikelola dengan baik. Karena sifat marah itu sebenarnya sudah muncul semenjak kita masih bayi. Contohnya ya, bayi akan ketika ketika ke, keinginannya itu tidak terpenuhi, dia akan berteriak, menangis atau menggerutu. Itu menyimpulkan bahwa emang sejak kecil itu sudah ada sifat kemarahan tersebut. Jadi sifat marah itu sifat alami, lahiriah yang dari lahir kita sudah punya. Dipendam tidak baik, dikeluarkan dengan membentak-bentak juga tidak baik. Seharusnya baiknya itu kita mengeluarkan dengan terkontrol, tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.